Jika di Euro 2024 ada Belgia, maka di Copa America 2024 ada timnas Brasil, tim raksasa bertabur bintang yang tampil begitu mengecewakan di ajang besar. Dihuni oleh pemain-pemain sekelas Vinicius dan Eder Militao, tim Samba cuma sampai di perempat final doang. Itu tandanya Brasil tidak mencatatkan kemenangan di fase gugur musim ini. Hasil ini pun menimbulkan komentar negatif dari berbagai pihak, tak terkecuali legenda Brasil itu sendiri. Salah satu yang paling pedas dalam mengkritik Selecao adalah Ronaldinho. Mantan pemain AC Milan itu bahkan menyebut tim nasionalnya sebagai tim terburuk di Copa America edisi kali ini. Lantas apakah perkataan Ronaldinho itu benar? Mari kita temukan jawabannya bersama. Sebelum kita ulas, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Jalalai. Pernyataan Ronaldinho bukan tanpa dasar yang jelas, karena kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa Selecao bermain di bawah standar. Tak lagi tercermin apa itu jogo bonito, tarian samba, atau identitas sebagai negara yang menganggap sepak bola adalah olahraga nomor satu. Sepak bola indah yang khas dari tim nasional Brasil seakan hanya sejarah bagi skuad asuhan Dorival Junior. Secara statistik yang dihasilkan pun Brasil jauh dari kata istimewa di Copa America 2024. Tergabung dalam grup D bersama Kolombia, Paraguay, dan Costa Rica, Brasil kewalahan. Brasil memang tidak terkalahkan, tapi dari 3 pertandingan yang dimainkan di babak penyisihan grup, hanya 1 kemenangan yang bisa diraih, itu pun didapat dari Paraguay, tim yang sangat tidak diperhitungkan di kompetisi kali ini. Lantas bagaimana dengan 2 pertandingan lain? Hanya berakhir dengan imbang. Alhasil, Brasil cuma menempati urutan kedua di bawah Kolombia. Dikangkangi Kolombia tentu ini membuat harkat dan martabat Brasil runtuh seketika. Mencapai babak gugur dengan cara yang tak spesial, apakah membuat Brasil sadar dan berbenah? Tidak. Bertemu Uruguay di perempat final, Brasil kalah dari segi permainan kreativitas dan penciptaan peluang. Beruntung Brasil tidak dihabisi dalam waktu normal. Ya, setidaknya kalahnya sedikit terhormat, yakni lewat adu penalti. Sepanjang kompetisi timnas Brasil begitu kesulitan untuk mencetak gol. Oke, Brasil menang 4-1 atas Paraguay, namun, kemenangan melawan tim yang cuma mengandalkan Julio Enciso dan Miguel Almiron tidak bisa dijadikan tolak ukur. Lagi pula selain melawan Paraguay, Brasil mentok cuma mencetak 1 gol, yakni pas melawan Kolombia. Di laga menghadapi Costa Rica 1 gol pun tak dicetak. Total Brasil hanya mencetak 5 gol dari 4 pertandingan di Copa America kali ini. Brasil mengalami krisis lini depan, ini tidak biasanya terjadi karena Brasil tak seharusnya kehabisan talenta di lini depan. Tercatat hanya 2 penyerang tengah yang dibawa oleh Dorival Junior. Mereka adalah pemain baru Real Madrid Hendrik dan penyerang FC Porto Evanilson. Itu tak lepas dari Richarlison yang tak kunjung pulih dari cedera hamstring. Lucunya kedua pemain ini justru jarang dimainkan. Untuk itu, sang pelatih punya alasannya sendiri. Hendrik masih terlalu muda untuk mengemban tugas sebagai ujung tombak utama Selecao. Sementara Evanilson dinilai belum cukup pengalaman di sepak bola internasional. Karena Copa America 2024 adalah ajang internasional pertamanya bersama Brasil. Bahkan capsnya di tim nasional senior baru 3. Sang pelatih justru lebih sering memasang Vinicius atau Rodrigo secara bergantian untuk mengisi pos lini serang. Keduanya yang sama-sama memiliki posisi asli sebagai sayap dipaksa untuk bermain di pos penyerang tengah. Hasilnya gagal total. Rodrigo bahkan tak mencetak gol di turnamen ini. Tapi kan gak salah juga memasang Rodrigo atau Vini di lini depan, kan mereka tulang punggung Real Madrid dalam mencetak gol musim lalu. Loh, that's stupid shit bro. Kedua pemain itu mendulang banyak gol karena bermain dari posisi aslinya, bukan sebagai penyerang tunggal. Selain itu, penampilan mereka di Real Madrid mendapat banyak support dari second line. Bermain di tim terbaik di dunia seperti Real Madrid, keduanya mendapat servis bintang 5 dari gelandang-gelandang terbaik.
Mungkin mereka tak bisa mencetak 2 digit gol per musim jika bukan karena Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, hingga Brahim Diaz. Sementara di timnas Brazil tak ada pemain kreatif lini tengah. Tim Samba hanya berisikan pemain-pemain mediocre, sebut saja seperti Lucas Paqueta, Andreas Pereira, Bruno Guimarães dan João Gomes. Tak ada satupun dari mereka yang bermain di klub papan atas musim lalu. Paling cuma Bruno yang bermain di turnamen sekelas Liga Champions musim lalu. Pemain-pemain tersebut tidak tampil optimal. Kreativitas mereka minim. Expected assist dari Paqueta pun hanya berada di angka 0,26. Itu sangat buruk bagi pemain yang nyaris bergabung Manchester City musim lalu. Meski begitu akan terlalu jahat jika hanya menyalahkan performa pemain. Sang pelatih Dorival Junior juga mengambil peran untuk buruknya penampilan Brazil di Copa America 2024. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata bukan lini tengah Brazil saja yang mediocre. Pelatihnya pun demikian. Menurut situs Transfermarkt, Junior memang punya banyak pengalaman di level klub. Dirinya bahkan sudah melatih sejak 2002. Prestasi terbaiknya menjuarai Copa Libertadores musim 2021-2022 bersama Flamengo. Meski begitu, Junior belum pernah menangani tim nasional. Sebagai asisten pelatih sekalipun ini jadi kali pertama sang pelatih menumpangi tim nasional. Melatih tim nasional dan klub adalah dua hal yang berbeda. Jika di klub pelatih memiliki waktu 1 tahun penuh dalam mengelola tim. Klub juga diberikan kemudahan dalam menambah pemain di bursa transfer, bisa memilih dan mendatangkan pemain sesuai dengan kemampuan finansial, dan pola permainan yang diinginkan oleh pelatih. Sementara di tim nasional pemainnya mungkin lebih banyak dan berkualitas, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Selain itu, kiprah Junior yang belum pernah menangani klub Eropa dan tim nasional membuat dirinya jarang bersinggungan dengan pemain-pemain Brazil yang berkarir di Eropa. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa Dorival Junior belum pernah menangani pemain-pemain bintang yang dikenal memiliki ego tinggi di beberapa pertandingan. Junior seperti kesulitan mendapatkan rasa hormat dari para pemainnya sendiri. Kalian pasti masih ingat saat Brazil akan melakoni adu penalti melawan Uruguay. Junior bahkan tidak diberi kesempatan untuk memberikan arahan tim. Dirinya hanya celingat-celinguk di belakang pemain yang sudah melingkar. Buruknya manajemen, kurangnya fleksibilitas taktik dan gagal mengeluarkan potensi maksimal dari skuadnya yang mewah adalah cerminan betapa buruknya pengalaman Junior dalam melatih. Selain faktor-faktor tersebut, hilangnya sosok pemimpin juga jadi alasan mengapa skuad Selecao terkesan hilang arah. Tidak adanya pemain-pemain seperti Neymar di lini depan dan Casemiro di lini tengah membuat timnas Brazil seperti sekumpulan bocah yang sedang bermain sepak bola di teras rumah. Yang penting main aja, urusan menang kalah itu belakangan. Tak adanya Neymar jadi yang paling berpengaruh. Brazil kehilangan pemain yang bisa melakukan hal-hal ajaib guna mengeluarkan tim dari situasi sulit. Tak bisa dipungkiri pengalaman dan skillnya masih jadi yang terbaik di Brazil. Jika Neymar tak berkutat dengan cedera, mungkin nasib Brazil di Copa America masih terselamatkan. Kalau gini kan jadi kelihatan lebih buruk dari timnas Inggris.